Kelompok atas dalam piramida ekonomi, mereka punya disposable income yang besar alias tidak terlalu terpengaruh dalam gaya hidup mereka. Memang biaya pengeluarannya naik dan pendapatan mereka turun saat ini, tapi tetap disposable income mereka besar. Kita ingin memetakan masalah dan kita akan memberikan solusinya. Namun kita harus akui bahwa ekonomi Indonesia saat ini adalah vicious circle atau putarannya ke arah bawah. Kita akan terus memberi saran walaupun dianggap mengkritik dan beroposisi. Tapi nggak apa-apa, masa orang memberi saran dianggap ancaman? Namun saya tidak akan stop memberi saran, tidak bakal. Hanya untuk menunjukkan bahwa ada muscle knowledge yang lain yang bisa membantu menyelesaikan masalah ekonomi di Indonesia. Walaupun tidak dianggap, nggak peduli kita. Begini solusinya, ada 7 instrumen geoekonomi. Pasti tahu kan apa saja. Kalau kita tahu, maka ada baiknya kita melakukan counter strategi. Jadi pertama kita membangun strategi nasional secara ekonomi. Kita memilih mana yang akan kita dominasi, mana yang akan kita mainkan di internasional, dan mana yang jadi alat tawar kekuatan nasional. Dalam dealing dan willing, alat tawar harus punya. Kalau tidak, bikin dulu roadmap-nya alat tawar ini. Kalau tidak, kita akan selalu jadi korban atau victim. Fakta saat ini kita tidak punya strategi nasional yang terbukti selama 4 tahun ini dan harus diakui. Dan jangan mengatakan dengan mengatakan ini masalah global. Tidak, buktinya apa? Singapura nggak kena impact tuh, Jepang, Taiwan, Korea Selatan nggak kena impact tuh karena mereka punya strategi ekonomi nasional. Yang nggak punya strategi ekonomi nasional, ya pasti kena masalah. Masalah itu disebut masalah global. Oke, kita bantu bikin. Kita bantu dengan mengingatkan para pejabat. Ada 7 geoekonomi instrumen. Sudah tahu kan? Oke, kita lanjut. Kita jelaskan sedikit. Misalnya, kita semua tahu dalam 5 tahun terakhir, Rusia mematikan gas dari Rusia ke Eropa lebih dari 3 kali. Demi mendapatkan harga murah barang impor dari Belanda, Belgia, dan Inggris masuk ke Rusia. Dan produk gandum dan wine Rusia harus diambil dengan harga tinggi oleh Belgia dan oleh Belanda. Karena produk Rusia itu dipajak tarif tinggi oleh Belanda dan Belgia. Strategi mematikan gas tersebut itu adalah salah satu geoeconomic instrumen yang Rusia pakai. Atau misalnya kita semua tahu, Cina 80% energinya adalah impor seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Impor dari luar Cina karena Cina nggak punya. Karena itu pemerintah Cina akan mengubah strategi energi nasional Cina, yaitu di tahun 2025 26% kendaraan akan harus jadi mobil listrik, di mana sumber baterai harus dikunci menjadi milik Cina. Sumber baterai bahan bakunya seperti nikel, kobalt, lithium, yang paling utama adalah Indonesia sumbernya. Ada lebih 15 smelter nikel di Indonesia milik Cina. Lalu dianjurkanlah pemerintah Indonesia untuk buat kebijakan tidak boleh ekspor nikel ore atau biji nikelnya nggak boleh ekspor. Karena kalau diekspor, pabrik smelter Cina nggak ada isinya dan gagal program baterai nasional Cina tersebut. Untung kebijakan menteri di Indonesia itu mendukung kebijakan nasional Cina. Jadi dibuatlah kebijakan yang mendukung kebijakan Cina itu di Indonesia. Selamat, sekali lagi, selamat Bu yang buat kebijakan itu. Cuman saya mau nanya, ini menteri presidennya tuh presiden Indonesia atau presiden Cina ya? Kok buat kebijakan selalu nguntungin Cina? Maaf loh ya, cuman tanya. Ada apa di tahun 2024? Kita nggak perlu selebgram yang terkenal, yang mahal, atau selebriti yang mahal. Tenaga surya itu 1 mega 1 hektar. Tapi kita tuh elektrifikasi baru 1000 kilowatt hour per orang. Tahun 2024 itu yang saya sebut digital political. Digital political berarti aku itu. Dan akan ini terus berdatangan ya. Energi tenaga nuklir tanpa radiasi. Jutaan UKM mulai dilirik dunia dengan digitalisasi. Wisata jadi primadona dan bangun wisata virtual 3D berbasis metaversion. Kegilaan apa lagi yang akan hadir di tahun 2024 oleh 4 orang hebat ini?
Ketika makan siang beberapa hari yang lalu, sahabat dan partner bisnis saya membuka pembicaraan. Barusan gue abis ngajar di Stanford University bro, online kelas. Kelasnya 500-an orang yang hadir, kebanyakan mahasiswa S2 dan S3, plus profesor kampus. Gue lagi fire up aja tadi. Gue nantang diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, bahkan itu yang gue harapkan. Emang seperti apa pertanyaan yang sulit itu bro? Seperti AUKUS, kuat. Ya itu mah makanan lu, dimana sulitnya. 6 bulan yang lalu bahkan kita sudah diskusi yang membuat kepala gue meledak. Lu seneng lagi. Dengan AUKUS, lu bilang gak kebijakan luar negeri Indonesia tuh dodol di kelas tadi? Saya bertanya. Ya enggak lah, dijawabnya dengan cepat. Kalau gue nih ya, kalau gue pasti gue bilang dodol kebijakan luar negeri negara tetangga itu. Bukan hanya kementerian terkait, tapi kebijakan ekonomi luar negeri dan kebijakan investasi dari luar negeri. Foreign directnya, gue libas sekalian kedodolannya berkaitan dengan AUKUS. Intinya sederhana, samain aja jawaban kita negara tetangga dengan jawaban Thailand atau Malaysia, netral. Kalau nggak berani seperti kebijakan Vietnam dan Filipina yang terus terang mendukung AUKUS, negara tetangga tahu nggak bilangnya apa? Tidak mendukung AUKUS. Benar-benar provinsi jadinya di mata dunia negara tetangga itu. Lalu apa efeknya? Efeknya yang gue takutkan adalah kelangkaan energi terjadi di negara tetangga tersebut. Demikian saya melanjutkan dialognya yang kali ini dia yang diam. Biasa dia menyimak kesoktahuannya si bosman. Perang saat ini bergeser ke arah perang energi setelah perang cuaca dimainkan. Perang cuaca dimainkan globalis dan salah satu yang mau ambil bagian adalah para fossil oil mogul atau para oligarki minyak dunia yang merasa tertantang dengan perangnya globalis. Kegenitan sok-sokan mau memakai baterai dan anti fossil oil membuat gerah penguasa energi yang faktanya di seluruh dunia sejauh ini 80% masih menggunakan gas, minyak bumi, dan batu bara. Lalu Tiongkok sok-sokan mau memimpin dunia sisi lawannya, yaitu akan menggunakan baterai, akan jadi raja baterai. Padahal 70% energi Tiongkok import yang masih pakai gas, minyak bumi, dan batu bara. Digeret lah harga batu bara ke $230 dan digeret harga gas ke harga tertinggi, kemudian digeret harga minyak mentah di atas $80. Bisa buat jedak harga BBM di negara tetangga nantinya sebentar lagi. Bukan itu aja, pastinya nggak ada dolar buat beli minyak dan gas karena stok fulus banyakan yuan. Jangan-jangan namanya juga provinsi. Makanya jangan sok-sokan anti AUKUS, netral aja, slow aja. Bisa nggak ada energi ntar di negara tetangga itu. Perang energi adalah senjata perang untuk memukul Tiongkok. Lama sudah kita menganalisa hal ini. Setelah perang biologi, perang pangan, perang cuaca, yaitu perang energi sekarang. Nanti berlanjut dengan perang teknologi seperti dihacknya sosmed WA, IG, dan FB baru-baru ini. Perang space atau angkasa atau satelit dan lain sebagainya yang telah kita urai banyak di video-video dan tulisan sebelum ini. Perang energi yang baru diluncurkan ini ada 2 front untuk mengepung Tiongkok. Satu lewat Timur Tengah, yang satu lewat Rusia. Rusia raja gas membuat harga gas naik ke $50 per MMBTU. Sementara di Timur Tengah dipimpin Saudi, oil dinaikkan ke atas $80 per barelnya. Mungkin ke 100. Strategi awalnya dengan mengepung dalam tanda kutip menyerang Eropa, tapi minus Inggris. Inggris kan AUKUS. Yang efeknya beberapa negara Eropa mulai membunyikan alarm peringatan akibat hal ini. Perancis dan Spanyol menyebutkan kenaikan harga gas ini akan berdampak naiknya tarif dasar listrik yang berujung inflasi. Hal ini diperparah dengan Eropa yang sebentar lagi memasuki musim dingin, di mana kebutuhan akan gas meningkat pesat. Dalam krisis ini siapa yang memainkan? Ya bener, konconya Trump, si Putin Rusia itu bersama oligark petroleum Amerika yang di belakangnya Partai Republik yang pastinya gengnya Trump yang memainkan. Fakta lain lagi, Rusia merupakan supplier gas alam terbesar Eropa. Persentasinya lebih dari 43%. Di mana bulan lalu 40 anggota Parlemen Eropa telah menulis surat dan menuduh perusahaan Rusia Gazprom memanipulasi harga gas. Dalam surat tuduhan itu, para anggota parlemen itu menyebutkan bahwa berkurangnya aliran gas merupakan upaya Moskow untuk menekan Eropa agar mau mengaktifkan pipa gas Nord Stream 2. Pipa gas Nord Stream 2 yang menjalar dari Eropa ke Jerman melalui Laut Baltik itu merupakan proyek yang telah diselesaikan. Namun, Jerman menolak aktivasinya. Kremlin pun menekan dengan strategi dikuranginya pasokan aliran gas ke Eropa yang melalui Ukraina yang memaksa Jerman mau mengaktifkan pipa gas Nord Stream 2. Amerika sendiri juga ikut bereaksi dalam krisis ini. Menteri Energi Amerika Jennifer Granholm mengatakan bahwa Eropa saat ini terancam dengan adanya isu kenaikan harga gas yang dimainkan oleh Rusia. Bisa aja nih Amerika, padahal Amerika yang ngasih go ahead dan Amerika juga yang diuntungkan dengan seal gasnya yang masih berjibun. Di sisi seberang negara tetangga kita jadi punya kemungkinan akan terjadi kelangkaan energi karena efek kepungannya AUKUS beberapa bulan ke depan di tahun 2022. Itulah dodolnya karena menjadi provinsi Tiongkok. Semoga sekali lagi salah lagi nih analisa si Sontoloyo ini.